sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat podcast Dwi Tunggal, kembali lagi dalam podcast Dwi Tunggal, Pelajar Bertanya, Pelajar Bicara. Bersama saya, Auliani Florentia Stompul, hingga 15 menit ke depan. Langsung dari kabin siar podcast SMK Broadcasting, Jalan Lintas Medan, Tanjung Morawa, kilometer 14,5, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dari ekstrakurikuler paduan suara yang baru saja meraih juara 3 vokal grup laki-laki di perlombaan Natal setanjung Morawa. Seperti yang kita tahu, ekskul ini baru saja dibuat, tapi sudah bisa membanggakan sekolah perguruan Dwi Tunggal. Oke, langsung saja kita tanya kepada narasumbernya. Oke, hai abang-abang ganteng. Hai. Muka-mukanya masih ceria-ceria kali ya. Oke, boleh tahu nggak abangnya namanya siapa, kelas berapa, dari unit mana? Oh, perkenalkan nama saya Timothy Brian Joseph. Saya dari unit SMA kelas 12-1. Perkenalkan nama saya Enda Fabian Tarigan. Saya kelas 12 BC dari unit broadcasting SMK Dwi Tunggal 1. Apa sih yang kalian rasakan pada saat kalian ini bisa dapat juara 3 nih? Oh, kalau dari saya pribadi sih sebenarnya jauh dari target ya. Sebenarnya target kami itu juara 1 sebenarnya. Cuman karena dapatnya juara 3, puji syukur juga. Tapi kalau dari Anda gimana? Ya kemarin tuh ya nerima padanya aja, mau juara 1 ya puji Tuhan, ya juara 3 pun juga tidak apa-apa. Kayak pasrah gitu ya kan? Serah aja. Itu lawannya jago-jago, makanya kayak gitu. Lawannya dibilang karena nggak semuanya itu dari unit nggak semuanya itu dari anak sekolahan. Jadi ada yang dari gereja-gereja, nggak semuanya kayak seumuran sama kami. Jadi ada yang lebih tua daripada kami. Oh, oke. Ada nggak dari kalian nih yang pernah ikut lomba Natal atau komunitas dari gereja-gereja gitu? Kalau saya sendiri pernah sih mengikuti lomba-lomba Natal seperti paduan suara gitu dari gereja. Oh, kalau dari saya di gereja sebenarnya karena nggak ada paduan suara atau vokal grup, jadi ini kesan pertama saya di lomba ini. Di lomba ini berapa banyak peserta yang ikut? 25 ya, Mar? 25 peserta. orang. Dan itu semuanya nggak dari anak sekolahan, jadi ya itu tadi ada dari gereja-gereja juga. Oh, berarti ada nih dari sekolahan kan? Ada. Boleh sebut nggak satu? Oh, boleh disebut nih. Satu aja. SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Oke. Pasti banyak ya yang menyaksikan kalian lomba, jadi gugup tuh. Kalau dibilang banyak sih sebenarnya banyak ya, karena ini kan bukan cuma perlombaan aja. Jadi dia perlombaan sekaligus acara Natal. Jadi setelah kita lomba, kita ada acara Natal lagi di suatu tempat. Itu kan kalian lomba nih, pasti banyak menyaksikan kan? Gimana sih perasaan kalian? Deg-degan nggak? Kalau dibilang deg-degan pasti deg-degan. Soalnya ini kan lomba pertama kami. Jadi kami agak terkejut lah melihat penonton yang banyak. Jadi nervous lah. Ya, benar. Oke. Apa lagu yang kalian bawa pada saat lomba ini sampai bisa dapat juara 3? Kalau lagu kemarin judulnya Hanya Dia Tuhan kalau nggak salah itu. Hanya dia. Ya, Berapa lama sih kalian menyiapkan paduan suara ini sebelum mengikuti perlombaan setanjung Morawa ini? Bisa dibilang kami mempersiapkan pada sini ya lumayan singkat lah. Kami latihan cuma sebulan aja. kurang lebih sebulan. Buru-buru gitu? Nggak buru-buru sih sebenarnya, karena jadwal kami 1 minggu juga dia 3 hari 1 kali. 1 minggu. Kalau boleh tahu nih, siapa sih koordinator dan pemimpin paduan suara ini? Oh, udah pasti Ibu kita yang paling cantik, Ibu Asima Sigiro. Itu koordinatornya atau pemimpinnya? Itu koordinator. Pemimpinnya? Pemimpinnya. Iya. Oh, jadi sekali dua nih. Kalau Capek ya Bu ya? Apa tantangan terbesar kalian menghadapi paduan suara nih? Oh, tantangan sih pasti ya nervous lah ya tantangannya ya. tantangan nervous, terus juga waktu latihan kan nggak langsung bisa gitu. Jadi ada beberapa part yang kita kayak harus ngulang-ngulang lagi. Oke, sebelum kalian mengikuti lomba ini, ada nggak kalian pernah tampil di luar sekolah? Kalau dari paduan suara, sebenarnya kan karena ini paduan suara juga baru dibentuk, jadinya kayak ini penampilan pertama. Tapi sebelum ekskul paduan suara dibentuk, beberapa orang dari paduan suara yang dipanggil-panggil Bu Asima, nah itu udah pernah tampil tuh di acara perpisahan
kelas 12 tahun lalu. Baik sahabat Dwi Tunggal, kita akan gali lebih jauh seputar prestasi paduan suara yang sangat-sangat spektakuler. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Auliani Florentias Tompul, dalam podcast perguruan Dwi Tunggal, Pelajar Bertanya, Pelajar Bicara. Oke sahabat Dwita, kembali lagi bersama saya, Auliani Florentias Sitompul, dalam podcast Dwi Tunggal, Pelajar Bertanya, Pelajar Bicara. Masih bersama narasumber, abang-abang ganteng dari ekstrakurikuler paduan suara. Di pertanyaan-pertanyaan ini, segmen kedua ini akan banyak nih bang. Sanggup? Sanggup lah. Oke. Sanggup kopi. Mau tahu dong, apa sih teknik khusus kalian untuk mengikuti paduan suara agar harmoni suaranya dan terasa sempurna gitu, merdu? Kalau teknik dia dalam paduan suara itu ada 4 teknik dia. Ada sopran, ada alto, ada tenor, sama ada bass. Jadi 4 suara ini tadi ketika digabungkan akan membentuk suatu harmoni yang kalau penonton itu mendengarnya dia kayak sebenarnya beda tapi masuk dia gitu. Boleh nggak bang? Itu yang dari 4 itu disebut nih, apa arti sopran, apa arti itu? Yang saya tahu kalau dari sopran itu dia mengacu pada suara pertama. Nanti suara pertama ini dia kayak suara utamanya dalam satu lagu. Jadi kalau misalnya kita dengar suara-suara orang nyanyi, nah yang dinyanyikan itu kebanyakan dia pakai suara satu. Nah kalau alto ini alto ini kita bisa bilang sebagai bass dia ini, tapi bass versi cewek. Nah kedua suara ini tadi, sopran dan alto, itu biasanya dipakai sama cewek-cewek. Nah karena kami kemarin orangnya ada laki-laki semua, jadinya ya harus disanggup-sanggupin suara sopran sama suara altonya. Nah di suara ketiga ada tenor. Nah tenor ini dia mengacu pada suara yang sama kayak suara satu. Dia tinggi tapi tetap standarnya kayak suara satu. Nah jadi kalau misalnya kita dengarkan itu suara 3 dan suara 1, meskipun kita nyanyi suara 3 sama suara 1 aja, itu tetap aja membentuk harmoni. Kalau suara 4 ada bass. Nah suara 4 di bass ini dia sama kayak suara 2 tadi alto. Jadi suara bass ini dia mengacu kayak suaranya berat, tapi itulah pelengkapnya dalam suatu harmoni atau suatu lagu. Jadi kalau misalnya itu yang keempat itu nggak ada, cuman 1 dan 2 itu bisa sempurna itu suaranya? Kalau dibilang sempurna sih ya nggak sempurna, karena yang 4 ini tadi itu harus ada biar dia membentuk suatu harmoni yang sempurna. Jadi kalau misalnya 2 ini nggak bisa dia? 1 dan 2 bisa, kalau 1 dan 3 mungkin bisa jadi. Bagaimana cara anggota paduan suara ini saling berkomunikasi dalam panggung gitu bang? Kalau dalam panggung nggak bisa berkomunikasi lah. Nggak gini maksudnya, kalau udah naik nih, itu kalau ngasih tahu ini nih salah nih gini itu, kayak atau sambil senggol nggak kalian, atau gimana natap serong gitu? Nggak dong. Yang pastinya kalau kita udah tampil atau udah lomba ke panggung itu, kita yang pastinya fokus sama suara kita sendiri. Jadi ada bagiannya. Contohnya si Enda kemarin dapat bagian bass. Nah dia harus fokus nih sama suaranya sendiri. Kalau saya kemarin dapat bagian tenor, saya harus fokus sama tenor. Jadi kita kalau misalnya saya menegur Enda nggak bisa, karena suara Enda itu suara 4. Kalau lagi perumahan seperti itu, kita tidak bisa lagi mendengarkan teman kita salah atau enggak. Ya. Pasti kita sendiri juga salah kita terlalu fokus mendengarkan suara kawan kita juga. Jadi kalau misalnya kalian nih lomba nih, tapi suara kalian tiba-tiba ngekrek jauh dari nada, itu kalian pernah nggak kena marah atau merasa kayak mana ya, menang nggak ini ya gara-gara suaraku jelek gitu? Kalau kena marahnya sih tidak, palingan ya ditegur saja tuh, itu tidak terjadi seperti itu lagi. Berarti pernah? Ya pernah sih berarti. Pernahnya itu di waktu latihan kan, pada waktu tampil. Oh kalau misalnya waktu tampil malu kali lah. Iya, kalau waktu tampil nggak mungkin dapat juara 3. Mainnya dapat 1. Amin. Nanti di lomba selanjutnya semoga dapat juara 1. Ajak aku, pasti menang kalian dapat juara umum. Kalau boleh tahu nih, kalian tahu nggak apa kriteria juri nih kalau menilai kalian? Kalau kriteria juri itu dia kayak, kan juri ini beda-beda dia ya. Kayak ada kalau kemarin kami lomba itu ada 3 juri nih. Nah ada 2 laki-laki 1 perempuan kalau nggak salah. Nah pas di juri itu yang dinilai itu yang pastinya dari suara, harmoni, terus kekompakan. Nah jadi ada beberapa peserta yang ikut lomba dia bernyanyi sambil bergerak gitu dia, supaya
dapat penilaian lebih lah dari apa namanya, dari jurinya ya. Kayak bagian menarik gitu. Jadi kita nyanyi itu nggak cuman kayak diam aja, tapi kita juga bergerak. Apa bagian suara yang menonjol di paduan suara ini? Kayak yang tadi yang abang sebutkan ada 4 kan? Dari 4 itu apa yang paling Sudah jelas itu menonjol? di suara satu lah ya. Ya, suara satu sopran. Sopran. Jadi di suara satu itu memang sebenarnya sih bukan kayak dia terlalu menonjol, enggak, tapi dia memang harus menonjol. Suara satu ini harus menonjol karena ibarat apa ya? Ibarat suatu pohon, suara satu ini batangnya. Jadi kalau memang dia nggak ada di situ, nggak bisa tumbuhan ini berdiri. Oh, berarti dia itu kayak inti dari Ya. pemain nih. Ya. Dia keunggulan gitu. Karena kalau yang nyanyi cuma suara 3, suara 2, suara 3, suara 4, itu nggak bakal bisa tuh nyatu harmoninya, karena memang harus ada suara satu sebagai inang utamanya. Ada nggak momen menarik dan lucu selama kalian mempersiapkan lomba ini? Banyak kalau itu. Menurutnya banyak sih. Iya. Yang mau dibilang pas mau nampil lari ke kemana-mana, disuruh latihan nggak ada mau latihan lagi, itulah lah. Terus juga kalau misalnya lagi nyanyi, terus kadang suaranya nggak nyampe, jadi Ya Allah. kayak kejepit. Waduh. Ketawa masing-masing kan. Nggak kena marah tuh sama ibu itu? Nggak, karena kata ibu itu kemarin kalau nggak salah nggak apa, karena semuanya ini kan apalagi ini perdana, jadi masih dimaklumin lah. Oke Bu, sekali lagi kalau misalnya orang yang nggak latihan, di kick aja, nggak usah ikut. Ada nggak selama kalian lomba nih yang mendukung kalian atau keluarga, teman atau komunitas dari sekolah gitu Kalau keluarga pasti nomor satu. Iya. Keluarga pasti nomor satu. datang? Kalau keluarga sih ya, kalau teman-teman nggak tahu lah ya, atau Keluarga nggak boleh. siapa tahu di depannya aja dia dukung, di belakang nggak. Aduh. Itu kalau misalnya orang tua datang heboh nggak? Wah, Pada pastinya saat sih, Ya, yang pastinya dia ngedukung kami lah sebagai anaknya. Siapa Kan- sih yang nggak mau anaknya jadi juara gitu? Anaknya lomba nih, kami kan teriak-teriak tuh. Nah, enggak dong, ini kan lombanya mengacu pada suara. Jadi kalau misalnya kami lagi nyanyi terus dia teriak-teriak, yang ada dia yang dimarahin dulu. Apa perbedaan antara penampilan di latihan sama pas lomba itu kalian? penampilan pas lo nggak ada bedanya sih. Penampilan sama lomba. Nggak ada bedanya. Oh, kalau dari dia mungkin nggak ada. Tapi kalau dari saya sih, kalau untuk penampilan dia mungkin kayak nggak terlalu serius. Bukan nggak terlalu serius sih, lebih tepatnya kayak nggak semaksimal saat lomba. Jadi saat lomba itu benar-benar dimaksimalkan. Ini abang ini nggak ada. Saya kan saya Masa nggak ada baju berarti? Nggak, beda lah pas latihan sama pas apanya penampilannya. kok pas latihan bagi saya 100% sih, tapi pas kami lomba kemarin kayak 80% lah penampilan gue. Pengaruh nervous juga kali. Kalian pernah berpikir nggak, kenapa paduan suara ini memilih lagu tersebut yang kalian nyanyikan tadi untuk lomba? Oh, kalau itu sih karena kemarin dari Ibu Asimanya kemarin bilang kalau lagu ini udah pernah dibawakan sama suaminya dan itu mendapatkan juara 1 di perlombaan sekota Medan kemarin kalau nggak salah. Nah, kenapa dipilih lagu itu? Karena ingin mencoba suasana, bukan mencoba suasana baru, ingin mencoba lagi. Siapa tahu kalau misalnya kami yang bawakan dapat juara 1 juga. Ya ternyata dapatnya juara 3, nggak apa, puji syukur juga kan. Selain lagu yang dibawakan lomba ini, kemarin paduan suara nampilkan lagu apa kalau boleh tahu? Kan kemarin kami kan sebelum terbentuknya paduan suara udah pernah nampil nih di Ah. acara kelas 12 kemarin. Nah, di acara kemarin kelas 12 itu membawakan lagu Nusantara. Jadi itu lagunya itu berasal dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada lagu dari Aceh, Bunga Jempa, terus dari Sumatera Utara sampai ke Papua. Apa yang dipelajari paduan suara pada saat kalian mengikuti lomba Tanjung Marawa ini? Yang pasti kami mau latihan lah ya, mau latihan mempelajari lagu ini dari suara satunya, suara 2, suara 3, suara 4. Notasi gitu. Ya, notasi. Setiap latihan itu juga sebenarnya banyak juga ketahuan yang di saat hari ini suara satunya datang, besok tidak datang. Iya. Kayak kami selalu di latihan itu pasti mengulang-ulangi part-part itulah. Karena orangnya nggak lengkap juga kan. Jadi harus setiap hari tuh harus ngulangin part yang sama. Padahal kalau misalnya orangnya udah lengkap, itu satu hari atau satu minggu itu, contohnya satu minggu itu satu part lembar pertama. Nanti minggu kedua itu udah bisa kita ke bab selanjutnya ya. Selanjutnya Ini kan paduan suara ini kan lombanya lagu nih, lirik. Itu pas kalian latihan ada nggak mempelajari notnya kayak do re mi fa sol la si do gitu? kalau itu sudah pasti. Iya, karena Sebelum
sebelum menyanyikan liriknya pasti pakai hilangnya dulu ya. baru Karena kalau misalnya kami langsung langsung ke liriknya. liriknya dia nggak bakal bisa. Apa yang membuat paduan suaranya berbeda saat menyanyi solo dan bergrup gitu? Kalau itu sih udah pasti ya. Kalau misalnya kita vokal solo itu ya pakai suara satu. Tapi kalau sedangkan kita vokal grup atau paduan suara itu ya pakai 4 suara itu tadi, sopran, alto, tenor, dan bass. Pada saat kalian lomba ini ada berapa orang kalian yang ikut? Ada 10 ya kemarin, 10 orang. Itu dari unit berbeda-beda? Iya, ada dari unit SMA, terus ada unit dari SMK Dwi Tinggal 1 sama SMK Dwi Tinggal 2. Selain bisa nyanyi, abang-abang ini bisa nggak main alat musik kayak gitar, gendang gitu? Nah, kalau saya bisa main gitar. Kemarin Enda kebetulan pas saat lomba dia main kajon. Jadi kajon ini alat musik yang dipukul, sejenis drum tapi dia versi apa ya bilangnya? Versi akustik ya. Baik sahabat Dwi Tunggal, kita sudah sampai di penghujung segmen kedua. Kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di podcast Perguruan Dwi Tunggal. Pelajar bertanya, pelajar bicara. Hai sahabat Dwi Tunggal, masih bersama saya, Auliani Florentias Tompul, dari podcast Perguruan Dwi Tunggal. Pelajar bertanya, pelajar bicara. Nih, setelah kalian meraih juara 3, apa rencana selanjutnya di paduan suara ini? Oh, yang pastinya juara 1 dong. Masa juara 3 aja? Pastinya kalau misalnya kita lomba itu berkembang lebih baik lagi. iya benar, berkembang lebih baik lagi dan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang kemarin. Gitu. Apa pesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman paduan suara di ekstrakurikuler ini yang masih ragu-ragu untuk ikut? Pesan-pesan kalau misalnya dari saya pribadi itu jangan takut buat mengeluarkan suara kalian. Nah, karena setiap orang itu pasti memiliki ciri khasnya sendiri. Nah, ada yang bisa dia suara 3 aja, ada yang bisa suara 1. Nah, itu jadi istilahnya jangan takut mengeluarkan bakat untuk bernyanyi kalian. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kalau dari Anda? Sama sih seperti yang bilang mau. Dari abang-abang ini ada nggak dari keinginan lubuk hatinya pengen buat konser paduan suara ini di luar sekolah atau di sekolah gitu? Kalau buat konser, waduh, Belum pastinya ada sih, belum ada di atas. ya belum ada kayak pikiran. Bukan belum ada di atas, tapi memang nggak kepikiran Hmm. buat konser lah. Nggak kepikiran buat konser karena apa? Karena kami juga masih baru kan, jadi butuh persiapan yang matang untuk melakukan konser tersebut. Jadi kalau kita konser itu kan juga kita harus menampilkan yang lebih baik biar penonton-penonton atau pendengar-pendengarnya itu nggak ngerasa bosan sama apa yang kita nyanyikan. Nah, jadi kayak gitu kurang lebih. Kalau untuk prestasi ini, karena kalian dapat juara 3 nih, Hmm. ada nggak rencana itu buat konser? Kalau Untuk untuk merayakan gitu kalian dapat juara 3? kalau konser untuk juara 3 kayaknya terlalu apa ya? Bukan terlalu sepele sih sebenarnya karena itu syukur aja itu dapat juara 3 bisa aja kan karena beda tipis juga sama ya nilai yang di bawah kami. Jadi kalau buat konser untuk juara 3 itu kayaknya nggak dulu. Tapi kalau misalnya juara 1 ya itu nanti tergantung keputusan koordinator juga. Boleh disampaikan nggak pesan-pesan dan rasa terima kasih sama koordinator, pelatih yang udah melatih kalian dan membawa kalian sampai dapat juara 3 nih? Mungkin salah satu ya dari saya dulu. Kalau dari saya terima kasih Bu, Pak, telah mengajari kami untuk sampai ke tahap dimana kami bisa mendapatkan juara 3. Karena kalau misalnya kami nggak belajar, contohnya kami kayak tiba-tiba disuruh pelajaran sendiri aja, pasti kami nggak bakal bisa dapatkan juara 3. Apalagi dengan peserta yang banyak kan, jadi nggak mungkin kayak sampai sejauh ini sampai juara 3. Nah, kami juga berterima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung kami kayak dari teman dari unit SMA, SMK 1 atau SMK Dwi Tunggal 2. Kami juga berterima kasih kepada kepala sekolah, guru-guru maupun yayasan yang udah mendukung kami. Nah, terima kasih banyak. Kalau dari Enda gimana? Sama. Dari tadi sama aja ya. Nggak ada yang mau sampaikan lagi? Udah itu aja kayaknya. Ya. Oke sahabat Dwi Tunggal, sampailah kita pada akhir bincang santai kali ini. Terima kasih untuk ekstrakurikuler paduan suara yang sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita tentang prestasi yang sangat membanggakan ini. Semoga paduan suara perguruan Dwi Tunggal makin sukses, jaya, dan bisa dapat juara 1, oke? Oke. Amin. Oke, saya Auliani Florentias Tompul,
pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.